semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqmal Maulana, mahasiswa Universitas Mataram pada program studi Sosiologi. Jadi, video ini dibuat sebagai bentuk pemenuhan kewajiban selaku mahasiswa dalam menyelesaikan tugas pada mata kuliah Sosiologi Konflik. Jadi, sahabat semua, tugas ini merupakan tugas kelompok dan kebetulan saya merupakan ketua kelompok dalam pengerjaan tugas ini. Jadi, tentu saja seperti yang disampaikan tadi, kami akan memberikan sebuah paparan pada video ini tentang bagaimana kita memahami apa sih konflik, bagaimana konflik itu, serta apa saja konflik-konflik yang ada. Begitulah. Saya harapkan dalam beberapa menit ke depan teman-teman bisa fokus dan mendengarkan apa yang rekan-rekan saya ke depannya akan menyampaikan tentang pandangannya terkait masalah konflik dalam perspektif sosiologi. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang baik tentang bagaimana kita menilai sebuah konflik ataupun memahami sebuah konflik. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana konflik dari sudut pandang positivistik ya. Di positivistik itu sendiri di sini saya akan mengemukakan 3 pandangan ilmuwan teman-teman semua sesuai dengan standar pemahaman saya. Jadi perlu kita ketahui bersama juga bahwa positivistik itu secara sederhana dapat kita maknai sebagai sebuah aliran yang memandang suatu fenomena atau kejadian itu sebagai hal yang fungsional ataupun struktural. Jadi teman-teman semua, adapun ilmuwan yang pertama yaitu Ralph Dahrendorf yang mengungkapkan tentang dialektika konflik kekuasaan. Yang dimana menurut Dahrendorf itu sendiri, konflik itu terjadi akibat dari dialektika yang terjalin di dalam kekuasaan. Jadi di dalam kekuasaan itu tidak hanya dimiliki atau diduduki oleh penguasa semata, tunggal gitu. Melainkan ada lingkaran-lingkaran, kelompok-kelompok kepentingan atau yang bisa kita kenal dengan mungkin bisa kita katakan sebagai orang-orang politik yang melingkari daerah kekuasaan itu sendiri. Sehingga menurut Dahrendorf itu sendiri tidak murni dalam proses kekuasaan itu dilakukan oleh satu orang ataupun atas dasar pemikiran dari satu orang, melainkan hasil dari dialektika beberapa orang, sehingga dari dialektika itulah muara dari konflik itu terjadi, baik antara penguasa dengan orang-orang di lingkaran itu ataupun sebaliknya, bahkan bisa berlanjut kepada penguasa dengan orang yang dikuasai, yang bisa kita lihat di Indonesia saat ini itu kan tidak murni kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden itu hasil dari pemikiran presiden itu sendiri ataupun berangkat dari keresahan masyarakatnya itu sendiri, melainkan hasil dari dialektika yang terbangun di lingkaran politik dalam kekuasaan itu sendiri. Adapun ilmuwan yang kedua yaitu Louis Althusser tentang bagaimana konflik itu dinilai sebagai suatu hal yang memberikan dampak positif gitu. Jadi konflik itu dikatakan sebagai suatu hal yang positif, memberikan imbas positif. Artinya bahwa ini lebih sifatnya kepada insidensial gitu, tergantung pada bagaimana konflik itu. Jadi dalam pandangan Althusser di sini, konflik yang dikatakan sebagai suatu hal yang positif itu adalah konflik yang memberikan peningkatan atau kekuatan solidaritas, pembaharuan solidaritas dalam sebuah kelompok. Jadi dengan adanya konflik itu, Louis Althusser menilai adanya sebuah jalinan solidaritas yang semakin menguat karena adanya konflik itu sendiri. Jadi konflik ini dikatakan fungsional dalam memberikan peningkatan solidaritas kepada anggota-anggota kelompok. Adapun dalam kacamata lainnya bisa kita nilai sebagai konflik itu sebagai sebuah resolusi dalam memberikan pembaharuan. Misal dengan adanya demonstrasi dan sebagainya itu bisa kita juga menerapkan pandangan Althusser ini karena memberikan dampak yang positif, yaitu setelah dengan adanya demonstrasi ada konflik dan sebagainya itu ada sebuah resolusi yang memberikan sebuah ketenangan, kenyamanan atau keberterimaan secara umum. Begitulah. Kemudian adapun pandangan dari ilmuwan yang ketiga, Bartos menilai sebuah tindakan koersif dan fase konflik. Jadi tindakan koersif dari kacamata Bartos selaku pemikir positivistik di sini menilai bahwa tanpa adanya tindakan koersif itu tidak ada konflik begitu. Jadi tindakan koersif ini dinilai fungsional untuk konflik.
Jadi susah terjadi konflik jika tidak ada tindakan koersif. Maka dari itu perlu adanya tindakan koersif. Kalau hanya bersifat persuasi maka konflik itu susah untuk terjadi. Kalau masalah konflik bagaimana dia memberikan imbas kebermanfaatan itu dikemukakan oleh Bartos pada fase konflik itu sendiri. Yang dimana pada fase konflik itu sendiri menurut Bartos dinilai bahwa dengan fase konflik itu bukan pada konfliknya aja ya, tapi dinilai pada muara konflik itu terjadi dan setelah konflik itu terjadi. Yang dimana muara konflik itu terjadi adanya solidaritas yang terbangun antara orang-orang yang berkonflik. Kemudian setelah konflik itu terjadi adanya sebuah rekonsiliasi atau penyelesaian masalah yang membuat orang itu lebih erat, lebih akrab dan lebih hangat dalam menjalankan kehidupan sosial. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Hidayatullah, NIM L1C018061. Saya akan menyampaikan tentang aliran humanis yang dimana dalam hal ini terdapat 2 poin, yaitu interpretasi simbolik dan konflik dari Herbert Mead. Selanjutnya ada konstruksi sosial konflik dari Berger dan Luckmann. Aliran ilmu sosial humanistis memandang bahwa sejarah dan pemahaman terhadap dunia sosial, dunia sehari-hari yang meliputi tindakan dan pemahaman bahasa menjadi pijakan dalam melihat dunia sosial. Menurut Mead, kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia menggunakan simbol-simbol. Dalam teori interaksionisme simbolik, menurut Herbert Mead ada 3 komponen, yaitu pikiran, mind, sebagai kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial. Selanjutnya itu diri, self, sebagai kemampuan merefleksikan diri sendiri dan orang lain. Dan juga ada masyarakat, society, sebagai jejaring hubungan sosial yang diciptakan manusia. Kita ambil contoh studi kasus etnis Sumba dan etnis Maluku. Etnis Sumba menafsirkan makna atau pesan verbal maupun non verbal yang disampaikan oleh etnis Maluku, dan kemudian sebaliknya etnis Maluku menafsirkan makna dari interaksi simbolik yang dilakukan oleh etnis Sumba, dan dari hasil tafsiran tersebut muncullah konflik yang terjadi akibat dari pemahaman simbolik yang disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang budaya dalam memaknai interaksi oleh kedua etnis. Konflik antar etnis yang terjadi tidak hanya secara verbal, tapi juga diungkapkan melalui nonverbal, seperti dalam bentuk raut muka, gerak badan yang mengekspresikan pertentangan. Konstruksi sosial memiliki arti yang luas dalam ilmu sosial. Hal ini biasanya dihubungkan pada pengaruh sosial dalam pengalaman hidup individu. Asumsi dasarnya pada realitas adalah konstruksi sosial dari Berger dan Luckmann. Manusia dalam berinteraksi akan membuat menggunakan simbol-simbol. Hal ini oleh Berger dan Luckmann diistilahkan internalization. Bagi Berger dan Luckmann, kenyataan hidup sehari-hari sebagai kenyataan yang tertib dan tertata. Kenyataan hidup sehari-hari bersifat intersubjektif, dipahami bersama-sama oleh masyarakat yang hidup di dalamnya sebagai kenyataan yang dialami. Kendatipun kenyataan hidup sehari-hari merupakan dunia intersubjektif, namun bukan berarti antara orang yang satu dan yang lain selalu memiliki perspektif yang sama dalam memandang dunia bersama. Perspektif antara yang satu dengan lainnya tidak hanya berbeda, bahkan juga kadang bertentangan, sehingga yang bertentangan ini rentan terhadap timbulnya konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hulwatul Izmi, NIM L1C018035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori kritis, di mana dalam hal ini terdapat 3 poin. Yang pertama, mengenai dominasi struktural dan komunikasi menurut Habermas. Kemudian yang kedua, dominasi dan oligarki elit menurut Carlos. Kemudian yang ketiga, reproduksi dominasi sistem posisi menurut Pierre Bourdieu. Jadi, menurut Habermas, ada sebuah paradoks yang dilihat oleh Habermas dalam hal ini, yakni semakin besar pertumbuhan masyarakat yang ditentukan oleh rasionalitas, maka semakin kurang berakar pengetahuan dan kesadaran warganya. Nah, dalam situasi demikian, istilah dogmatisme seperti juga rasio dan keputusan harus mendapat pengertian baru, sehingga
Habermas menjelaskan bahwa bukan ilmu dan teknologi, melainkan pemutlakan dimensi teknis pada bidang-bidang sosial lainnya dalam kebudayaan ilmiah yang perlu diartikan sebagai dogmatis baru. Nah, sebagai dogmatis baru, disinilah arti dominasi dalam pemandangan Habermas. Sekarang kita akan membahas mengenai komunikasi. Nah, komunikasi menurut Habermas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tindakan rasional komunikatif. Yang kedua, ada namanya tindakan komunikatif. Nah, yang dimaksud dengan tindakan rasional komunikatif itu suatu tindakan yang bertujuan atau berorientasi pada sukses dan didasari oleh aturan-aturan teknis berdasarkan pengetahuan empiris, sehingga hal tersebut dapat diprediksi. Sedangkan tindakan komunikatif bertujuan atau berorientasi bukan pada kesuksesan, akan tetapi saling pemahaman antara dan di antara subjek-subjek yang berinteraksi. Baiklah, yang kedua, kita akan membahas mengenai dominasi dan oligarki elit menurut Carl W. Mills. Nah, yang dimaksud dengan oligarki adalah sebuah sistem pemerintahan di mana hampir semua kekuasaan politik dipegang oleh sejumlah kecil orang kaya, tetapi diterjemahkan dalam kebijakan melalui pembentukan kebijakan publik, terutama untuk menguntungkan diri sendiri secara finansial. Nah, dalam hal ini, pemahaman Mills yang relevan dengan kondisi konflik, nah bisa dikatakan kata kunci yang harus dipahami ini sesuai dengan dua kata kunci pada tulisannya, yaitu unsur dominasi dan oligarki elit. Nah, hubungan para elit yang mendominasi dalam usahanya untuk memperkaya aset-aset perekonomiannya dengan mengeksploitasi rakyat. Menurut Mills ini, dia menolak terhadap pandangan yang melihat konflik hanya berkaitan dengan ekonomi. Justru, Mills ini lebih sepakat dengan pandangan Weber, yaitu stratifikasi sosial ke dalam 3 dimensi, yakni ekonomi, prestis, dan politik. Adapun dalam dominasi sangat dipengaruhi oleh ekonomi dan politik. Nah, dari hasil riset Mills ini yang memperlihatkan adanya 3 kekuatan yang memainkan peran penting dalam mempengaruhi kebijakan pemerintahan Amerika, yaitu ekonomi yang diperankan oleh para pembisnis raksasa atau para pembisnis besar, di bidang politik dimainkan oleh pemimpin politik, dan di bidang militer, dominasi tersebut terbangun dari jaringan sekelompok orang yang menguasai ekonomi, politik, dan militer. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai reproduksi dominasi sistem posisi menurut Pierre Bourdieu. Reproduksi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu re yang berarti kembali dan production yang berarti memproduksi atau yang dihasilkan. Sedangkan dalam kamus praktis bahasa Indonesia, kata reproduksi diartikan hasil pembuatan ulang. Nah, istilah reproduksi digunakan dalam beberapa hal dalam sosiologi. Nah, dalam setiap penggunaan istilah reproduksi mengandung arti bahwa adanya pergantian orang atau struktur dengan format baru yang mirip dengan yang asli, sehingga sistem sosial dapat berlangsung terus. Bourdieu juga mengembangkan suatu pemikiran tentang reproduksi kelas. Nah, baginya satu generasi dari satu kelas memastikan bahwa ia memproduksi dirinya dan meninggalkan hak istimewanya kepada generasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revalina Oktaviana akan menjelaskan salah satu aliran dalam sosiologi konflik. Aliran saya maksud yakni aliran multidisipliner. Analisis konflik multidisipliner merupakan perkembangan kontemporer dari studi konflik multidisipliner. Tokoh yang bisa disebut memelopori ini adalah Johann Galtung dan Charles Weibull. Analisis konflik multidisipliner pada dasarnya mempertimbangkan kepentingan pragmatis analisis konflik, sehingga analisis konflik menjadi lebih komprehensif dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan, perdamaian, tata kelola konflik, dan pendidikan perdamaian.
Yang pertama, saya akan menjelaskan tokoh dari Johann Galtung. Dari tokoh ini, saya akan menjelaskan tentang segitiga konflik Johann Galtung. Segitiga konflik Johann Galtung memperlihatkan tentang analisis konflik multidisipliner. Segitiga konflik ini merupakan analisis hubungan sebab akibat atau interaksi yang memungkinkan terciptanya konflik sosial. Ada 3 dimensi dalam segitiga konflik Galtung, yaitu sikap, perilaku, dan kontradiksi. Sikap adalah persepsi anggota etnis tentang isu-isu tertentu yang berkaitan dengan kelompok lain. Perilaku dapat berupa kerjasama, persaingan, atau paksaan, suatu gerak tangan dan tubuh yang menunjukkan persahabatan dan permusuhan. Kontradiksi adalah kemunculan situasi yang melibatkan problem sikap dan perilaku sebagai suatu proses. Artinya, kontradiksi diciptakan oleh unsur persepsi gerak etnis-etnis yang hidup dalam lingkungan sosial. Secara sederhana, sikap melahirkan perilaku, dan pada gilirannya melahirkan kontradiksi dan situasi. Sebaliknya, situasi bisa melahirkan sikap dan perilaku. Misalnya, persepsi etnis A terhadap B adalah negatif, maka muncul perilaku etnis A yang tidak kooperatif dengan etnis B, sehingga menimbulkan situasi yang kurang baik atau kontradiksi. Sebaliknya, sikap etnis A akan dibalas dengan sikap dan perilaku etnis B dalam konteks antagonistik atau dalam konteks melawan. Pemikiran Galtung yang terinspirasi dari Mahatma Gandhi berkontribusi dalam upaya mewujudkan perdamaian konsep kekerasan dari Johann Galtung yang melingkupi kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Penting untuk mengidentifikasi sumber kekerasan beserta dampaknya, sehingga memungkinkan untuk mencari solusi yang lebih komprehensif. Kekerasan langsung bisa bermacam-macam bentuknya. Dalam bentuk yang klasik, ia melibatkan penggunaan kekuatan fisik, seperti pembunuhan atau penyiksaan, pemerkosaan, dan kekerasan seksual, juga pemukulan. Kekerasan verbal, seperti penghinaan, secara luas juga diakui sebagai kekerasan. Selain kekerasan langsung, Galtung menekankan bentuk lain dari kekerasan, yaitu kekerasan struktural, yang tidak dilakukan oleh individu tetapi tersembunyi dalam struktur yang lebih kecil maupun lebih luas. Penetrasi, segmentasi, marginalisasi, dan fragmentasi sebagai bagian dari eksploitasi merupakan komponen penguat dalam struktur yang berfungsi menghalangi formasi dan mobilitas untuk berjuang melawan eksploitasi. Galtung mendefinisikan kekerasan struktural Galtung mendefinisikan kekerasan kultural sebagai sikap yang berlaku dan keyakinan kita yang telah diajarkan sejak kecil dan mengelilingi kita dalam kehidupan sehari-hari tentang kekuasaan dan kebutuhan kekerasan. Lebih mengingat cerita sejarah yang mengagungkan, catatan dan laporan perang maupun kemenangan militer daripada cerita pemberontakan tanpa kekerasan ataupun kemenangan melalui koneksi dan kolaborasi. Hampir semua budaya mengakui bahwa membunuh seorang adalah pembunuhan, namun membunuh puluhan, ratusan, atau ribuan selama terjadinya konflik yang dideklarasikan disebut perang. Kemudian, kajian multidisipliner yang menarik dari Charles Weibull. Kajian yang menarik dari Charles Weibull berkaitan dengan perdamaian menyeluruh adalah spektra perdamaian. Weibull menciptakan 3 lapis dialektis spektra perdamaian. Lapis yang pertama, inner peace, yang mengacu pada representasi topografis, yaitu dorongan dari hati baik muncul secara sadar atau di bawah sadar, kebutuhan dan keinginan. Persepsi yang merupakan kehidupan mental dan emosional dari makhluk berperasaan. Kemudian lapis kedua, outer peace, yang merupakan arena ekonomis baik sentuhan psikodomis dari ekonomi. Kemudian lapisan ketiga adalah intersubjective peace, yang berhubungan dengan dinamika perilaku yang bisa menciptakan kemungkinan perdamaian menyeluruh. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya yang dari awal tadi saya telah membuka pada video ini sampailah pada penutupan video kita teman-teman semua. Jadi bagaimana teman-teman semua? Apakah ada yang berubah di benak teman-teman semua tentang apa itu konflik? Saya rasa sih ada ya. Kenapa? Karena rata-rata orang memahami konflik itu sebagai suatu hal yang, suatu hal yang tabu. Tapi ternyata apa? Ada sudut lain di mana konflik itu juga dinilai sebagai suatu hal yang positif. Tentunya teman-teman semua telah menyaksikan video tadi. Jadi melalui video yang teman-teman saksikan tadi, kami harap dapat memberikan sebuah pandangan yang berbeda, pandangan yang luas tentang apa itu konflik. Sehingga tentunya dalam menilai suatu konflik, sikap teman-teman itu juga terlihat bijaksana. Bukan hanya menilai konflik itu sebagai suatu hal yang negatif atau positif, melainkan konflik itu juga ada kacamata negatifnya, ada kacamata positifnya. Jadi begitu ya teman-teman. Cukup sekian aja dari video yang kami paparkan tadi. Semoga video ini dapat memberikan sebuah kebermanfaatan bagi teman-teman, baik dalam kehidupan teman-teman ataupun kehidupan orang banyak. Demikian, terima kasih telah menyaksikan dan kami mohon maaf jika ada salah kata-kata ataupun salah sikap dalam penampilan video ini. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.